Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry atau dalam bahasa Indonesia Pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami sekarang berada atau berlokasi di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, saudaraku, sekali lagi hari ini kita akan bersama mendengar firman Tuhan yang akan saya ambil dari Alkitab. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon Kau juga berikan kami hati yang baru, roh yang baru, supaya kami boleh menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Bapa, tolong hamba untuk mengucapkan firman-Mu, mengajar firman-Mu pada hari ini. Penuhi hamba dengan Roh Kudus, supaya setiap kata yang keluar dari mulut hamba dipimpin oleh Roh Kudus. Ampunilah hamba dari segala dosa hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Kita semua katakan, Amin. Amin. Ya, saudaraku, seperti biasa saya ada notes sebelum kita masuk dalam judul hari ini, yaitu akhir-akhir ini ada satu hal yang membuat heboh atau udah viral di sosial media, khususnya di antara orang-orang Kristen, yaitu ada hamba Tuhan yang dengan sangat berani mencetuskan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah rencana setan. Kita baca selanjutnya. Sebab itu kita akan belajar dari Alkitab hari ini tentang apakah kematian Yesus di kayu salib itu adalah rencananya Allah atau rencananya setan. Manakah yang benar? Silakan Anda menyimak khotbah ini dan Anda menjawabnya sendiri, mana yang benar. Dengan itu kita akan masuk dalam judul. Judulnya saya taruh ialah rencana Allah atau rencana setan. Rencana Allah atau setan. God's plan or Satan's. God's plan or Satan's. Coba kita masuk kepada poin nomor 1, yaitu adakah itu rencana Allah? Is it God's plan? Kita akan lihat Yesaya pasal 53, kita baca dengan cepat ayat 1 sampai 9. Ini adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus di kayu salib. Kita baca ayat 1 dengan cepat. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2 dengan cepat kita baca. Sebagai taruh, ia, yaitu Yesus, tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia, yaitu Yesus, tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, Yesus, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dengan cepat ayat 3 kita baca, ia, atau Yesus, dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Saya bagi 2 ayat ketinggian. Ia Yesus sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, itu Yesus. Dan bagi kita pun dia, Yesus, tidak masuk hitungan. Ayat 4 kita baca. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang tanggung oleh Yesus, dan kesengsaraan kita yang dipikul oleh Yesus. Padahal kita mengira dia, Yesus, kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia, Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia, Yesus, diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Dan oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Ayat 6. Kita baca, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan
bukan setan. Tuhan telah apa? Menimpakan kepadanya, pada Yesus, kejahatan kita. Tuhan menimpakan. Nomor 7, ayat 7 kita baca seperti ini. Dia, Yesus, dianiaya, tetapi dia, Yesus, tidak. Dia membiarkan diri ditindas. Bukan rencana setan. Dia, Yesus, membiarkan diri ditindas. Bukan rencana setan. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ayat 8. Kita baca. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia, Yesus, tidak membuka mulutnya. Maaf, ini continue tadi dari ayat 7. Ayat 8 kita baca. Mengatakan seperti ini. Sesudah penahanan dan penghukuman ia, Yesus, terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia, Yesus, terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena apa? Pemberontakan umatku, ia, Yesus, kena tulah. Ayat 9 terakhir kita baca seperti ini. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ada orang fasik. Dan dalam matinya, itu Yesus ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia, Yesus, tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Demikianlah Yesaya 53 1-9, nubuatan tentang Yesus. Kita baca note. Mengatakan seperti ini. Ayat-ayat yang baru saja kita baca di atas adalah satu nubuatan tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Tetapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita manusia yang penuh dengan segala macam kejahatan. Note selanjutnya kita baca seperti ini dengan cepat. Di dalam nubuatan ini, dengar, sama sekali tidak. Sekali lagi, di dalam nubuatan yang ini yang baru kita baca, sama sekali tidak disebut-sebut rencana setan. Tetapi rencana Allah. Contohnya ayat 6 tadi kita baca, tetapi Tuhan, bukan setan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kejahatan kita. Kita sekalian, ayat 6 tadi. Note selanjutnya saya taruh seperti ini. Nabi Yesaya lah yang menubuatkan kisah penderitaan Yesus yang sangat mengerikan ini. Pertanyaannya ialah, apakah Nabi Yesaya adalah hamba dan utusan Allah, atau Nabi Yesaya adalah hamba dan utusan setan? Tentang nubuatan ini, tentang Nabi Yesaya. Nah, selanjutnya saya taruh seperti ini. Karena sama sekali tidak dituliskan kata setan di dalam nubuatan tersebut. Jadi itu berarti bahwa Nabi Yesaya menulis nubuatan ini karena dia inspirasikan oleh Allah, bukan setan. Dengan itu kita ke poin nomor 2. Siapakah yang membunuh Yesus? Who killed Jesus? Coba kita lihat Yohanes pasal 19 ayat 32-33. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Prajurit adalah tentara Romawi. Kita baca ayat 33. Tetapi ketika mereka, yaitu serdadu-serdadu Romawi, sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia, Yesus, telah atau sudah mati. Mereka, serdadu Romawi, tidak mematahkan kakinya. Jadi mereka ingin mematahkan kakinya supaya orang yang tergantung mati. Tapi mereka kepada Tuhan Yesus sudah mati sehingga tidak dipatahkan. Matius 27 kita baca seperti ini. Ayat 46 dan 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kenapa? Karena Allah Roh Kudus selalu mendesak Yesus. Dan Yesus harus mati di kayu salib sebagai apa? Sebagai manusia. Saudara bisa baca di Filipi 2:8, nanti kita lihat. Ayat 50 mengatakan seperti ini. Yesus berseru pula dengan apa? Suara nyaring. Lalu apa? Menyerahkan nyawanya. Dia apa? Menyerahkan
menyerahkan nyawanya. Karena ketaatan kepada Bapa di surga bukan taat kepada rencana Allah. Rencana setan, maaf. Bukan karena dia taat kepada setan. Dia dikatakan menyerahkan nyawanya karena taat kepada siapa? Bapa di surga. Sebab kita baca Filipi 2 ayat 8 dan sampai 11 dengan cepat. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat kepada Allah, kepada Bapanya, bukan kepada setan, bukan kepada rencana setan. Ayat 9, kita baca dengan cepat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Siapa yang meninggikan? Allah. Oleh sebab itu, karena dia taat, Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya, Yesus, nama di atas segala nama. Siapa yang meninggikan dia? Allah meninggikan Yesus karena ketaatan kepada Yesus, kepada Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bukan setan yang meninggikan dia, mengaruniakan dia. Setan tidak memuji dia, karena Allah yang merencanakan ini. Ayat 10, kita baca dengan cepat. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita baca dengan keras. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini semua terjadi karena ketaatan Yesus kepada Allah, bukan kepada rencana setan. Jelas firman Tuhan mengajarkan. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku apa? Memberikan atau menyerahkan nyawaku di mana? Di kayu salib untuk apa? Menerimanya kembali. Dia menyerahkan. Ayat 18 baca dengan keras, ini menjelaskan. Tidak seorang pun, sekali lagi apa? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku apa? Memberikannya menurut apa? Kehendakku sendiri, bukan kehendak setan. Yesus memberikan nyawanya menurut kehendakku sendiri, bukan kehendak setan. Continue ayat 18, kita baca seperti ini. Aku, yaitu Yesus, berkuasa. Amin. Amin. Yesus bilang apa? Aku berkuasa memberikannya dan apa? Berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari siapa? Bapa. Tugas yang kuterima dari siapa? Bapakku, bukan dari setan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini tugas yang diberikan kepadaku dari Bapa. Notice saya taruh seperti ini. Ayat-ayat yang baru kita baca di atas tadi sama sekali tidak mengatakan bahwa ada satu malaikat, manusia, dan setan pun yang membunuh Yesus. Kecuali kalau Yesus adalah pendusta. Seperti iblis adalah bapa pendusta. Semua dikatakan Yesus, Yesus tidak berdusta. Amin. Dengan itu kita masuk poin nomor 3, yaitu adakah itu rencana setan? Is it Satan's plan? Oke, kita baca note seperti ini. Note yang mengatakan, apakah benar kalau kematian Yesus di kayu salib itu adalah rencana setan? Kita akan melihat apa kebenarannya melalui Alkitab, karena saya tidak mau mengajar, Bapak Ibu. Saya tidak mengajar berdasarkan pendapat saya atau pikiran dan hikmat saya. Karena hikmat saya adalah apa? Kebodohan bagi Tuhan. Saya tidak akan mengajar hikmat. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 ini perjanjian lama, saudaraku. Di buku di Alkitab. Aku atau Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau. Siapa? Setan. Nah ini kejadian 3, setelah setan jatuhkan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Pasal 3, di pasal 2, setan menipu Adam dan Hawa dan sebagainya. Kita belajar minggu lalu. Sekarang di pasal 3-nya, Allah katakan, aku Allah akan mengadakan permusuhan. Katakan permusuhan.
permusuhan antara engkau itu setan dan perempuan ini itu Hawa, antara keturunanmu Tuhan setan dan keturunannya keturunan Hawa. Keturunannya Hawa dikatakan keturunannya bukan keturunan tapi keturunannya Hawa single akan apa? Meremukkan kepalamu, itu siapa? Setan. Dan engkau setan akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini katakan keturunan Hawa akan meremukkan kepala setan dan setan hanya meremukkan tumitnya. Notice saya taruh seperti ini, saudaraku, saya jelas. Allah berkata bahwa dia akan mengadakan apa? Permusuhan antara keturunan setan dengan keturunan Hawa. Satu, keturunan Hawa. Bukan keturunan Hawa hanya satu, yaitu siapa? Yesus. Ini membicarakan tentang Yesus. Dari kejadian. Jadi bagaimana mungkin Yesus dapat bersepakat dengan setan untuk penyalipannya, sedangkan mereka apa? Bermusuhan. Allah yang bilang, kamu jadi musuh sekarang sama anaknya Hawa. Note selanjutnya saya taruh seperti ini. Dan Yesus akan meremukkan kepalanya setan. Dan hal ini terjadi ketika Yesus disalibkan, di mana dia mengalahkan kuasa maut dan segala apa? Rencana setan. Tuhan Yesus meremukkan kepala setan. Coba note, kita baca selanjutnya. Apakah ayat di atas mengatakan bahwa itu adalah rencana setan untuk Yesus disalibkan, atau sebaliknya di mana setan apa? Dikutuk oleh Allah. Kita baca tadi, dia telah dikutuk oleh Allah dan Allah membuat setan menjadi apa? Musuh Yesus. Masuk di akal saudara, di benak, setan menjadi musuh Yesus. Baca selanjutnya, notinya saya taruh seperti ini. Dan Alkitab berkata bahwa Yesus menyatakan dirinya untuk apa? Membinasakan perbuatan iblis atau setan. Saya mengajar tidak mengatakan ini pendapat saya, ini pikiran saya. Saya taruh ayat, saudara baca 1 Yohanes 3 ayat 8b, kita baca next seperti ini. Untuk inilah anak Allah, yaitu siapa? Yesus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia, atau Yesus apa? Membinasakan atau menghancurkan apa? Perbuatan iblis itu. Termasuk semua rencana setan. Note, saya taruh seperti ini. Jadi bagaimana mungkin setan dapat merencanakan untuk Yesus disalibkan? Sedangkan ayat di atas mengatakan bahwa apa yang baru kita baca, Yesus menyatakan diri supaya dia membinasakan, bahasa Inggris kata to destroy. To destroy mean binasa, hancur, atau menghancurkan perbuatan termasuk rencana setan. Amin. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan setan, kepala diremukkan setan dan sebagainya, menghancurkan dan bermusuhan dengan Allah. Betul? Baru kita belajar. Poin nomor 4 kita masuk, yaitu oleh Roh Kudus, by the Holy Spirit. Coba kita baca Ibrani pasal 9 ayat 14a saja. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh baca Roh, yaitu apa? Roh Kudus yang kekal telah apa? Mempersembahkan dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan Yesus, Tuhan Yesus mati ke salib, persembahkan dirinya oleh Roh Kudus, menyembahkan dirinya, bukan kemauannya setan. Mempersembahkan dirinya sendiri dipimpin oleh Roh Kudus, mempersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi di sini kita lihat oleh Roh Kudus di kayu salib, Yesus mempersembahkan dirinya. Bukan ikut segalaman, dia sendiri mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa di surga di kayu salib. Kita baca nota selanjutnya seperti ini. Saya jelaskan. Ayat dia mengatakan bahwa bukan oleh karena rencana setan, tetapi oleh pimpinan Allah Roh Kudus ya Yesus apa? Mempersembahkan dirinya, yaitu sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, menderita mati di kayu salib. Amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 28a saja kita baca next. Demikian pula Kristus, yaitu Yesus, hanya satu kali saja
mengorbankan dirinya. Katakan, Yesus satu kali apa? Mengorbankan dirinya. Mengorbankan diri sendiri. Tidak dipaksa, tidak disuruh, tapi Yesus mengorbankan dirinya karena dia taat pada Bapa di surga. Amin. Kita sudah bahasa tadi, mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk menanggung dosa banyak orang. Dia mengorbankan dirinya untuk Anda dan saya. Mengorbankan dirinya artinya tidak dipaksa, tidak orang memaksa, tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Amin. Kita lihat seperti ini. Nanti saya taruh kata-kata pokok di dalam ayat di atas baru kita baca ialah mengorbankan dirinya. Berarti bahwa tidak ada satu makhluk apapun termasuk setan yang merencanakan Yesus mati di kayu salib. Tetapi hanya Bapa di surga yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Amin. Untuk ke kayu salib. Amin. Amin. Nah, kita akan masuk poin nomor 5. Poin yang terakhir, saudaraku. Ini poin yang terakhir, yaitu doa Yesus kepada Bapanya. Prayer of Jesus to His Father. Coba kita baca Lukas 22, ayat 41 sampai 42. 42. Kemudian yaitu Yesus, menjauhkan diri dari mereka, yaitu murid-muridnya. Kira-kira sepelebar batu jaraknya, lalu ia berlutut. Yesus berlutut dan apa? Berdoa, katanya. Ini cerita Yesus berdoa kepada siapa? Bapa di sorga. Katanya, baca 42 seperti ini. Ya Bapakku. Berarti Yesus berdoa kepada siapa? Bapa di sorga. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, jikalau Bapa mau, ambil cawan ini cawan penderitaan, saudaraku. Cawan ini daripada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, bukan kehendakku, bukanlah apa kehendakku, melainkan kehendak siapa? Kehendakmu lah, yaitu kehendak siapa? Kehendak Bapa yang apa? Terjadi. Sekali lagi, pastor jelas. Yesus berdoa, Bapa kalau bisa aku tidak usah cawan, berarti itu tidak usah menderita. Tetapi dia katakan, kehendakmu, kehendak bukanlah kehendakku, kehendak apa? Kehendakmu Bapa yang jadi. Baca notnya saudaraku, saya jelas seperti ini. Yesus tidak berdoa memohon kepada setan. Sama sekali. Dia berdoa kepada Bapa, tetapi kepada Bapa di surga untuk kalau boleh cawan penderitaan sangat luar biasa di kayu salib dilewatkan. Sekali lagi, dia berdoa kepada siapa? Bapa di surga. Baca not terusnya seperti ini. Setan bukan Allah, sehingga dia bisa merencanakan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi setan telah dikutuk. Setan telah apa? Dikutuk oleh Allah menjadi apa? Musuh Yesus. Dan Yesus berkata kepada Bapanya, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendak setan. Jelas tidak? Ini dia berdoa kepada Bapa sebelum dia ke kayu salib. Sebelum dia naik ke kayu salib, dia berdoa di taman gitu. Bapa seperti dia berdoa gemetar, seperti keringatnya pun tetesan seperti darah, firman Tuhan. Dia takut, dia sungguh-sungguh, Bapa kalau boleh aku cawan diambil, Bapa. Dia berdoa kepada Bapa di surga, tetapi dia mengatakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi untuk maju ke salib. Kehendak apa? Kehendakmu. Tepuk tangan saudaraku, jelas, ngerti? Kehendak siapa? Bapa. Berarti Yesus, dia menderita di kayu salib seperti sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Dia habis hancur, bukannya diderita di kayu salib. Bukan kehendak setan. Jelas di sini dikatakan kehendak apa? Bapa. Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendak setan. Saudara ngerti? Bapak, Ibu yang baik, yang saya hormati, yang saya saya sayang saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Saya tidak marah Bapak Ibu. Saya tidak marah. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa ada satu hamba Tuhan mengatakan Yesus mati kayu salib adalah kehendak setan. Dan saya ambil dari semua Alkitab,
Jadi kita bisa katakan Anda pikir sendiri, simak firman Tuhan hari ini. Amin. Kita baca ringkasannya. Kita belajar tadi yaitu judul rencana Allah atau setan. Rencana Allah atau rencana setan. Poin nomor 1 jadi kita sudah belajar poin 1. Adakah itu rencana Allah? Yesus mati di kayu salib. Nomor 2, siapakah yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Tidak ada. Tidak ada yang membunuh Yesus. Dia mengatakan, aku menyerahkan, aku berkuasa untuk menyerahkan. Aku berkuasa untuk menyerahkannya dan untuk mengambilnya. Poin nomor 3 kita belajar, adakah itu rencana setan? Kita baru belajar tadi. Saudara jelas sendiri. Oleh Roh Kudus, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk mempersembahkan dirinya apa? Di kayu salib. Dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya di kayu salib. Lalu kita baru baca doa Yesus kepada Bapa. Kalau Tuhan Yesus sudah berdoa, dia tidak main-main, saudaraku. Kita baca tadi dia berdoa sungguh-sungguh sampai dia berpeluh keringatan seperti darah. Dia berdoa, Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Bapa di sorga, saudaraku. Tuhan Yesus berdoa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia jelaskan semuanya. Oleh sebab itu kita masuk pada aplikasi. Saya selesai, saudara. Secara logika, secara pikiran manusia logika kita saja nih, tidak mungkin setan yang merencanakan Yesus disalibkan untuk menyelamatkan manusia dari apa? Dosa-dosa mereka. Malah sebaliknya, karena setanlah semua orang apa? Berdosa. Tidak mungkin dia rencanakan. Tidak mungkin dia rencanakan orang untuk berdosa, lantas dia selamat. Tidak mungkin, saudaraku. Nomor 2 kita lihat seperti ini. Hanya ada 2 aplikasi. Dan Yesus berkata, Tuhan Yesus, pencuri atau setan datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan apa? Manusia. Yohanes 10 ayat 10a. Dan kematian Yesus bukan untuk membinasakan manusia. Setan punya rencana untuk membinasakan Anda dan saya. Tuhan Yesus bilang, saudara bisa baca Yohanes 10 ayat 10a. Itu rencana setan untuk kita habis, dihancurkan, membunuh, kita dibinasakan. Tetapi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk apa? Menyelamatkan mereka. Dengar saudara, setan datang, Tuhan Yesus datang untuk membinasakan manusia, dan Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Dan karena apa dia menyelamatkan manusia? Karena dia diutus oleh Bapanya. Dan Allah sendiri mengutuk setan supaya setan menjadi musuh Tuhan Yesus. Dari kitab Kejadian, tadi kita baca pasal 3, kitab yang pertama di Alkitab, sudah dibuatkan bahwa setan akan menjadi musuh Tuhan Yesus. Kalau secara akal, kalau Anda musuh saya, apakah saya ikut rencana Anda? Apa saya ambil rencana? Kita musuh. Demikian juga Yesus dengan setan adalah musuh. Anda amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sudah jelas mengerti? Jadi apa saya taruh kata-kata terakhir saya taruh seperti ini. Bukan rencana setan Yesus disalibkan. Tetapi rencana siapa? Allah. Rencana Allah. Kita sudah belajar. Bukan rencana setan, tapi rencana Allah. Kalau Anda mau berdebat, jangan berdebat dengan saya. Baca lagi semua ayat-ayat yang kita pelajari, Anda renungkan, Anda berdoa, Tuhan, tolong saya mengerti apakah benar Yesus disalibkan rencana setan atau rencana Allah Bapa di surga. Saudara simak, kalau bagi saya pribadi, saya tahu menurut Alkitab, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah rencana siapa? Bapa di surga. Ada amin? Tepuk tangan. Untuk firman Tuhan, terima kasih Bapak, kita akan berdoa. Kalau Anda masih ragu, saya akan tolong, kita akan berdoa supaya Anda mau percaya atau tidak, kita berdoa. Saya katakan tadi, Anda simak, Anda sendiri yang menjawabnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Hamba mohon sekali lagi supaya firman-Mu keluar dengan tidak sia-sia. Firman-Mu akan menjangkau banyak
orang di Amerika, di Indonesia, di mana-mana dengan firman menyatakan bahwa bukan rencana setan Tuhan Yesus kekal salib, tapi rencana Allah Bapa di surga. Tuhan berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua teman-teman yang nanti di Facebook dan di YouTube, mereka akan mendengar, mereka akan membaca firman, berkati mereka, supaya mereka sendiri melihat dan diterangi hati mereka oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Semua katakan amin. Dengan itu, saudara-saudara, kita akan menerima berkat dari hari ini. Sebelum kita selesai, mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya, dan segala anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya segala damai sejahtera dari Yesus Kristus juga menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan. Saya harap kita akan bertemu kembali di hari yang datang, minggu mendatang, untuk mendengar firman Tuhan lagi. Dengan itu saya hanya mengatakan bye-bye, God bless you. Terima kasih.